Pengertian radiasi elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik merupakan kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berosilasi dan merambah lewat ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dihasilkan dari perubahan medan magnet dan medan listrik dalam arah yang saling tegak lurus dengan arah rembatannya. Hipotesis Maxwell. Hipotesis yang dikemukakan Maxwell mengacu pada dasar hukum tentang listrik magnet, seperti yang pertama hukum Coulomb, yaitu muatan listrik dapat menghasilkan medan listrik di sekitarnya. Yang kedua, hukum Biot-Savart dan hukum Ampere, yaitu arus listrik atau muatan listrik yang mengalir dapat menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Yang ketiga, hukum Faraday, yaitu perubahan medan magnet dapat menghasilkan medan listrik, dan perubahan medan listrik dapat menghasilkan gaya gerak listrik atau GGL induksi. Selanjutnya, sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Yang pertama, tidak dipengaruhi medan gravitasi. Yang kedua, termasuk gelombang transversal dan memiliki sifat yang sama seperti gelombang transversal. Yang ketiga, tidak bermassa. Yang keempat, merambat dalam lintasan yang berupa garis lurus. Yang kelima, tidak dipengaruhi oleh medan listrik dan medan magnet karena gelombang elektromagnetik tidak memiliki muatan. Yang keenam, kecepatan di ruang hampa sama dengan kecepatan cahaya, yaitu sebesar 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Yang ketujuh, arah medan listrik dan medan magnet saling tegak lurus dan keduanya tegak lurus terhadap arah kerambat gelombangnya. Perubahan medan magnet dapat menimbulkan medan listrik, dan sebaliknya, perubahan medan listrik dapat menimbulkan medan magnet. James Clerk Maxwell. Spektrum gelombang elektromagnetik. Gelombang yang memiliki muatan energi listrik dan magnet tanpa memerlukan media rambat. Kita dapat menemukan banyak penggunaan gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah teknologi ronsen, microwave, dan sinyal yang diterima smartphone. Berdasarkan panjang atau frekuensinya, gelombang elektromagnetik dapat diklasifikasikan menjadi spektrum gelombang elektromagnetik. Macam-macam spektrum gelombang elektromagnetik. Yang pertama ada gelombang radio. Gelombang radio termasuk ke dalam spektrum yang dimiliki panjang gelombang terbesar dan frekuensi terkecil. Gelombang radio umumnya digunakan pada perangkat elektronik seperti radio, handphone, dan televisi. Gelombang radio dihasilkan dari muatan listrik yang bergetar dan bercepat melalui kawat penghantar. Yang ketiga ada gelombang mikro. Gelombang mikro merupakan gelombang elektromagnetik yang mempunyai panjang gelombang 1 mm sampai 1 meter dan memiliki frekuensi tertinggi, yaitu antara 300 MHz sampai 300 GHz. Gelombang ini dihasilkan oleh alat magneton dan kriston. Sinar inframerah dihasilkan oleh elektron yang bergetar akibat pemanasan. Intensitas sinar inframerah yang dipancarkan bergantung pada suhu dan warna benda. Sinar inframerah mempunyai rentang frekuensi antara 10-12 Hz sampai 10-15 Hz. Sinar inframerah dimanfaatkan pada remote control, peralatan elektronik seperti televisi, AC, kipas angin, dan DVD. Cahaya tampak merupakan spektrum yang dapat dideteksi oleh indera penglihatan manusia. Sumber cahaya tampak misalnya lampu dan sinar matahari. Panjang gelombang cahaya tampak berkisar antara 490 mm sampai 700 mm. Pemanfaatan cahaya tampak misalnya laser pointer untuk presentasi. Sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet merupakan gelombang elektromagnetik yang mempunyai frekuensi antara 10 pangkat 15 Hz sampai 10 pangkat 18 Hz. Sementara panjang gelombangnya antara 10 nanometer sampai 100 nanometer. Sinar X. Sinar X mempunyai frekuensi antara 10 pangkat 16 Hz sampai 10 pangkat 20 Hz, sementara panjang gelombangnya antara 10 pangkat 11 sampai 10 pangkat 8 F. Sinar X ditemukan oleh Wilhelm Conrad Röntgen pada tahun 1895. Sinar gamma merupakan gelombang elektromagnetik yang mempunyai frekuensi tertinggi, yaitu antara 10 pangkat 20 Hz sampai 10 pangkat 25 Hz, sementara panjang gelombangnya berkisar antara 10 pangkat -4 nanometer sampai 0,1 nanometer. Sumber gelombang elektromagnetik. Adanya gelombang elektromagnetik juga dapat terjadi dari beberapa sumber. Berikut ini merupakan beberapa sumber yang bisa menghasilkan gelombang elektromagnetik. 1. Osilasi listrik. 2. Sinar matahari. 3. Lampu infrared yang secara khusus dapat menghasilkan inframerah. 4. Lampu ultraviolet yang secara khusus dapat menghasilkan ultra ungu.
5. Penembakan elektron dalam tabung hampa pada keping logam dapat menghasilkan sinar X atau biasa disebut dengan istilah sinar ronsen. 6. Inti atom yang tidak stabil sehingga mampu menghasilkan radiasi alfa, beta, dan gamma. Dan untuk radiasi sinar gamma adalah salah satu gelombang elektromagnetik. Bahaya radiasi elektromagnetik. Dampak radiasi UVB pada tumbuhan yaitu dapat menyebabkan pertumbuhan tanaman menjadi lambat dan beberapa bahkan menjadi kerdil. Sebagai akibatnya, hasil panen sejumlah tanaman budidaya akan menurun serta tanaman hutan menjadi rusak. Yang kedua, microwave dapat menimbulkan efek stres pada syaraf otak. Yang ketiga, apabila terjadi lubang ozon, maka sinar ultraviolet khususnya yang jenis ultraviolet tipe B yang memiliki panjang gelombang 290 nanometer dapat menembus ke permukaan bumi dan kemudian mengenai orang sehingga dapat menyebabkan kulit manusia tersengat, mengubah molekul DNA, dan bahkan bila berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu lama dapat memicu kanker kulit. Yang keempat, radiasi handphone dapat mengacaukan gelombang otak, menyebabkan sakit kepala, kelelahan, hilang memori, kerusakan sel saraf, menurunnya atau bahkan hilangnya konsentrasi, merusak sistem kekebalan tubuh, meningkatkan tekanan darah, hingga gangguan tidur, perubahan aktivitas otak, sampai menyebabkan kanker otak. Yang kelima, sebagian besar garis-garis wajah dan kerut atau keriput disebabkan oleh pemaparan berlebih terhadap sinar ultraviolet, baik UVA yang bertanggung jawab atas noda gelap, kerut atau keriput, dan melanoma ataupun UVB yang bertanggung jawab atas kulit terbakar dan karsinoma. Yang keenam, sinar X dan sinar gamma dapat menyebabkan kerusakan sel atau jaringan hidup manusia. Jadi kesimpulannya adalah gelombang elektromagnetik memiliki sifat dapat merambat di ruang hampa, gelombang transversal, polarisasi, refleksi, refraksi, interferensi, difraksi, dan perambatan lurus. Gelombang elektromagnetik jenis-jenisnya itu ada gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, sinar atau cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma.